Maksum itu cuma sifat para nabi dan rasul. Maksum itu artinya bebas dari kesalahan. Yang bebas dari kesalahan untuk membedakan dengan manusia biasa itu cuma nabi dan rasul. Jadi tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti biasa, datang pertanyaan. Pertanyaan itu datang dari Pak Anto. Ustaz, menurut penyataan Hadi Hidayat atau Ustaz Hadi Hidayat atau disebut dengan Wah, tidak ada manusia biasa yang maksum selain dari Nabi dan Rasul. Jadi katanya tidak ada manusia lain, ya, tidak ada manusia biasa yang maksum kecuali Nabi dan Rasul saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan ini dari Pak Anto. Katanya menurut Ustadz Hadi Hidayah atau Wah, tidak ada manusia itu yang maksum kecuali Nabi dan Rasul saja. Adalah untuk menjawab pertanyaan dari Hadi Hidayah, dari Pak Anto. Kalau menurut daripada Wah, katanya tidak ada manusia itu yang maksum kecuali Nabi dan Rasul. Nah, itu ya. Untuk itu saya perlu luruskan pernyataan ini. Ya, saya kalau ya orang bagus tetap saya katakan bagus, kalau salah tetap saya salah. Ini untuk pertama ini saya mendapat pujian saya untuk Hadi Hidayah ini atau Wah. Kalau soal hafal ayat bolehlah, ya, Wah kita puji untuk hafal ayat. Tapi dia belum tapi sayangnya dia belum matang untuk memahami ayat Quran. Kenapa saya katakan Ustadz Hadi Hidayat ini atau Wah ini belum matang memahami ayat? Allah telah menyatakan di dalam surat 33 itu jelas, ya, ayatnya ayat nyata, ayatnya ayat Muhammad, bukan mutasabiyat, ya, terang-terang ayat mengatakan. Allah katakan, innama yuridullahu liyushhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah itu mengendaki ingin mensucikan wahai ahlul bait sesuci-sucinya. Jadi dikata di situ ada namanya rijis. Rijis itu artinya merupakan dosa atau noda. Jadi Allah mau bersihkan itu supaya ahlul bait ini suci sesucinya sehingga dia tidak ada dosa, tidak punya kesalahan, maka itulah orang yang dinamakan maksum. Jadi kalau kata Wah bahwa tidak ada orang maksum selain Nabi, berarti Wah tidak percaya dengan ayat Quran surat 33 ayat 33. Ya, Allah katakan dia mau mensucikan. Apa maksud mensucikan? Sudah manusia itu hilang dari rijis, akan terjadilah manusia sesuci-sucinya. Itulah baru dikatakan orang maksum. Jadi Allah mau memaksumkan yang namanya ahlul bait Nabi. Tapi Hadi Hidayah atau Wah ini tidak meyakini bahwa ada orang selain Nabi disucikan Allah atau maksum. Itu artinya sudah lebih hebat dari Allah namanya. Ya, Allah katakan dia mau mensucikan ahlul bait, tapi Hadi tak ada kata oleh Hadi. Berarti Wah lebih hebat dari Allah namanya. Jadi di sini saya sampaikan, ya, bukan begitu maksudnya. Mungkin Wah ini belum begitu matang, belum pemahamannya belum begitu matang tentang Al-Quran. Memang hafal ya tentang Quran, tapi belum matang tentang Al-Quran. Makanya banyak belajar itu, ya.
Janganlah jadilah orang yang jujur seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau tak tahu masalah, dia tak gengsi, dia tak malu mengatakan ma'adri, aku tak tahu, kata Imam Syafi'i. Dia orangnya betul-betul jujur. Yang paling bahaya saya sampaikan, ya, yang paling bahaya siapa? Orang dia sebenarnya tidak paham, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak paham. Dia tidak paham, tapi dia tak tahu bahwa dia tidak paham. Itu paling bahaya. Bagus lagi, orang itu dia tahu bahwa dia tidak paham. Kalau dia tahu dia tidak paham, maka dia belajar. Tapi yang paling payah, yang paling sukar adalah orang itu dia tidak tahu bahwa dia tidak paham. Dia tidak tahu bahwa dia tidak ngerti. Kalau dia tahu bahwa dia tidak ngerti, dia belajar, mencari ilmu, gitu ya. Hanya di sini saya luruskan saja, sebenarnya ada orang yang disuci oleh Allah, dimaksumkan ya. Siapa orangnya? Itulah ahlul bait Nabi. Makanya sini kalau saya sepintas lalu ya, kalau seolah-olah nih, apakah tak belajar Quran? Nah, saya ketawa lagi. Apakah nih tak tamat belajar Quran? Nah, gitu artinya. Tapi tidak, mungkin kena kematangan lah, itu sebab ya. Untuk mempelajari Quran ini memang harus matang kita. Bukan hanya tajwid saja, bukan makhraj saja kita mantap. Ya, bukan hanya sekedar mendayu-dayu atau melagu-lagu saja mantap. Tidak, kita benar-benar paham tentang ayat Quran itu. Baru itu yang paling penting. Nah, itu ya. Di sini saya luruskan saja untuk ada manusia itu yang maksum. Siapa dia? Ahlul bait Nabi. Setelah Nabi dan Rasul, ada yang maksum siapa? Ahlul bait Nabi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyushibankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Kalau dosa sudah dibersihkan oleh Allah, maka dia maksumlah dia. Dosa itu yang palingnya dikatakan rijis itu. Apabila sudah dihilang oleh Allah rijis, maka maksum. Apa maksum itu? Tidak akan melakukan suatu kesalahan, tidak akan melakukan suatu dosa. Nah, itulah nama orang maksum. Ada siapa? Ahlul bait Nabi. Selain lagi Nabi, ahlul bait Nabi itu orang-orang yang maksum. Nah, nanti saya akan jelaskan berapa orang yang maksum itu ya. Nanti untuk ya banyak-banyak belajar lagi. Yang paling penting kita pahamlah ya. Kita ini seharusnya harus matanglah dengan Al-Quran. Maka kita diharapkan jangan hanya sekedar kita harus bermesra-mesra dengan Quran itu sehingga kita paham tentang ayat Quran itu ya. Ya. Nah, untuk itu untuk Pak Anto harus tahu juga ya, Anto. Karena beliau itu masih belum begitu mantang tentang ayat, tapi kita bersangka baik sajalah dengan dia. Bagaimanapun dia ya. Ini kalau untuk hafalan boleh, bukan kita mengatakan semua tak bagus, tidak, tapi ada plus minusnya. Di bidang hafalan dia ini luar biasa juga lah, tidak apa, tapi tingkat pemahaman itulah sangat minim sekali. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Pak Anto bisa paham apa yang saya sampaikan ini ya. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.